Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Tiara Risanti Santoso, NIM 1191036, akan mempresentasikan mengenai contoh kasus perdagangan internasional. Saya akan membahas mengenai contoh kasus perdagangan internasional. Jadi, pada dasarnya negara di dunia ini tidak terlepas dari hubungan internasional di berbagai bidang. Misalnya saja pada bidang perdagangan internasional, karena memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Perdagangan internasional yang dilakukan antar negara ini terkadang atau tidak jarang itu akan menimbulkan gesekan-gesekan atau perbedaan pendapat yang mana akan mengarah atau berpotensi timbulnya suatu sengketa internasional. Tentunya sengketa tersebut diatasi dengan cara penyelesaian sengketa. Terdapat berbagai macam kasus dalam perdagangan internasional, seperti kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelum membahas kasus perdagangan internasional, sebelumnya kita pahami dulu mengenai tujuan World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, yang mana ini menjadi dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Tujuan dari WTO yang pertama yaitu mendorong arus perdagangan antar negara. Ini dilakukan misalnya dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan. Yang kedua yaitu memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu, sehingga WTO hadir untuk memfasilitasi perundingan tersebut. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa dagang antar negara, bahwa hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan, meskipun pada dasarnya sudah mendapat persetujuan di dalam WTO itu sendiri yang sudah disepakati anggotanya. Namun, masih dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat dan juga pelanggaran, sehingga diperlukannya prosedur legal dari penyelesaian sengketa yang netral dan dapat disepakati bersama antar negara-negara yang melakukan hubungan dagang internasional. Kemudian saya akan membahas prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau MFN, merupakan prinsip bilateral di dalam pasal GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan yang secara sama itu kepada negara-negara anggota WTO. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan negara lain. Jadi tidak ada diskriminasi pada penetapan tingkat tarif. Jadi dengan berdasarkan prinsip MFN ini, negara anggota tidak begitu saja mendiskriminasikan mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Yang kedua, pengikatan tarif atau tariff binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994, di mana setiap negara anggota GATT atau WTO itu harus memiliki daftar produk yang tingkat masuk atau tarifnya harus diikat, atau di dalamnya ini ada pengikatan atas tarif yang mana maksudnya untuk menciptakan suatu predikabilitas di dalam suatu urusan bisnis. Perdagangan internasional artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang merubah atau menaikkan tarif bea masuk. Kemudian perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mensorotkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antar produk impor dengan produk dalam negeri. Ini adalah terkait dengan produk yang sama dan tujuannya adalah untuk melakukan proteksi. Ini ada beberapa jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan antara lain terkait dengan pemungutan dalam negeri, pemberian undang-undang, peraturan dan persyaratan untuk mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian transportasi, distribusi atau penggunaan produk
sudah ada pengaturan mengenai jumlah yang masyarakat campuran. Ada pemrosesan atau penggunaan produk dalam negeri. Jadi negara anggota itu diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor atau terkait dengan produk lokal. Paling tidak setelah barang impor itu memasuki pasar domestik. Selanjutnya, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 9 dan mensyaratkan atas perlindungan industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Kemudian yang terakhir, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special Differential Treatment for Developing Countries. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang di dalam perundingan perdagangan internasional. Ini ditetapkan menjadi salah satu prinsip WTO, sehingga semua persetujuan WTO ini memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus yang berbeda bagi negara berkembang. Ini maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO dan melaksanakan persetujuan dari WTO. Itulah beberapa prinsip-prinsip perdagangan internasional berdasarkan GATT WTO. Jadi pada negara-negara yang bersepakat di dalam perdagangan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Berikut adalah contoh kasus yang kaitannya dengan perdagangan internasional, yaitu kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah penjelasan singkat mengenai kasus tersebut, di mana Amerika Serikat menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok mentol. Ini berlaku sejak Juni 2009. Jadi sejak saat itu, Indonesia merasa keberatan karena ini merupakan potensi mendiskriminasikan rokok kretek, yang mana ini adalah produksi dari Indonesia, dan otomatis akan memberikan keuntungan secara tidak adil kepada rokok mentol. Jadi pada saat itu, Presiden Obama memberlakukan rancangan undang-undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, yang mana tujuannya adalah untuk melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk di dalamnya adalah rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan. Pada April 2010, Indonesia mengadukan tindakan Amerika Serikat itu kepada DSP WTO. Melalui serangan konsultasi dan proses pemeriksaan, di mana pada akhirnya WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat memang bersalah karena telah melakukan kebijakan yang dinilai mendiskriminasi, yang mana telah merugikan Indonesia. Pada kenyataannya, Amerika Serikat kemudian tidak melaksanakan keputusan dari WTO itu sendiri untuk melarang penjualan rokok mentol itu. Negara itu hanya melakukan kampanye mengenai bahaya rokok mentol. Jadi, sebagai responnya, Indonesia meminta otoritas dari arbitrasi WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, pemerintah dari negara Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani nota kesepakatan atau MOU, di mana ini menandakan untuk berakhirnya sengketa terkait larangan produksi dan distribusi rokok non-mentol, termasuk juga rokok kretek. Berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa poin pelanggaran. Yang pertama, menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Kebijakan diskriminatif tersebut melanggar artikel 2.1 dan perjanjian Technical Barriers to Trade atau TPT. Terkait dengan perjanjian larangan terkait adanya hambatan. Kemudian yang kedua, kebijakan Amerika Serikat juga melanggar artikel 2.12 dari perjanjian yang sama karena tidak memberikan waktu sekurangnya 6 bulan antara diterbitkannya kebijakan tersebut dan waktu efektif implementasinya. Penerapan kebijakan tersebut juga melanggar artikel 2.9.2 perjanjian TPT yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui sekretariat WTO. Jadi pada dasarnya harus terdapat jarak terkait dengan waktu atau implementasi undang-undang tersebut. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.